Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur atas anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Untuk kekhidmatan suasana dalam kebaktian, kami mohon kita semua menjaga ketenangan dan ketertiban selama ibadah berlangsung. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja, dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha gereja. Berikut ini akan dibacakan warta lisan pada Minggu pagi ini. 1. Pelayanan Firman Tuhan GKI Indramayu. Kebaktian umum pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Kukuh Aji Irianda, GKI Pamitran. Pos Jemaat Losarang dan Bajem Eretan dilayani oleh Bapak Rikel Tiwan. Pelayanan Firman Tuhan pada hari Minggu ini, Pendeta Markus Adinata melayani di Pos Pusaka Negara dan Pos Anjatan. 2. Ibadah Minggu Jemaat GKI Indramayu di gedung gereja selama masa pandemi akan diadakan 1 kali kebaktian umum pada pukul 8 pagi dengan menggunakan liturgi yang disesuaikan pada masa pandemi sesuai panduan dari Sinode GKI. 3. Pada kebaktian hari Minggu ini ada 2 persembahan, kotak hitam untuk kas gereja dan kotak coklat untuk persembahan khusus tanggung jawab bersama GKI Indramayu untuk klasis, Sinode Wilayah dan Sinode GKI. 4. Dimohon kepada jemaat selama ibadah berlangsung mengikuti protokol kesehatan. Demikian warta lisan pada Minggu pagi hari ini. Jemaat kami mohon berdiri. Kita mulai kebaktiannya dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita hanya ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Diberkatilah saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Setiap orang pada dasarnya pernah melakukan kesalahan dan memerlukan pengampunan guna memulihkan kehidupan pribadinya dan relasinya dengan Tuhan dan juga orang-orang di sekitarnya. Melalui tema hari ini, pengampunan memulihkan semua. Kita selaku umat Tuhan diajak untuk memahami makna pengampunan serta mau
memberikan pengampunan sebagai cermin kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa pengampunan dosa. Ya Tuhan, ampunilah kami yang kerap membuat hati orang-orang di sekitar kami terluka. Entah itu pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami, rekan sepelayanan, atau tetangga kami. Kami juga mengaku bahwa kami pun mengalami luka saat orang lain menyinggung perasaan kami, merendahkan kami, merugikan kami. Kami terbelenggu oleh luka-luka batin kami. Ampunilah serta bebaskanlah kami dari luka-luka batin kami ya Tuhan, agar kami mampu melangkah dengan ringan menuju masa depan yang baik sebagaimana Engkau rencanakan. Demi Kristus kami memohon. Jemaat dipersilakan berdiri, berita anugerah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai 11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya mencari akan daku yang hilang bercela. Bahana syukur terdengar seisi surga menggelegar. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya yang lembut merdu telah menghibur hatiku. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan suara Tuhan yang lembutlah, Tuhan memanggil kami untuk boleh hadir di rumah Tuhan yang kudus ini. Untuk kami boleh kembali menikmati suasana ibadah di tengah-tengah keterbatasan kami. Tetapi kami tetap terus mau bersyukur karena Tuhan selalu baik kepada kami. Tuhan selalu memberkati kami. Dan Tuhan selalu menganugerahkan kepada kami kehidupan serta kecukupan bahkan kelimpahan. Dan biarlah suara Tuhan yang lembut itu juga yang boleh menyapa kami lewat firman yang akan kami dengar. Tuhan berkata-katalah kepada kami, kuatkan kami,
terus ajar kami supaya kami tetap terus menjadi murid-murid Tuhan yang boleh menyebarkan kasih dan cinta kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Demikianlah sabda Allah. Mazmur tanggapan. Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 13. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bacaan kedua, Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri,
Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat terkasih, inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut penulis Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai dengan yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia setiap mereka yang tidak mendengarkan sabdanya tapi juga melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saya senang diizinkan khotbah melepaskan masker, karena setiap saya tersenyum, Bapak Ibu bisa melihat saya senyum. Setiap saya berekspresi gemas, Bapak Ibu bisa melihat saya. Karena bahasa nonverbal itu penting sekali. Nah Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah pengampunan yang memulihkan semua. Bapak Ibu, 19 tahun yang lalu kalau Bapak Ibu ingat, ada satu peristiwa yang mengejutkan bukan hanya Amerika tetapi seluruh dunia. Ketika itu saya masih ke SMA Bapak Ibu, yaitu peristiwa 9/11 ya, 9 September, di mana Bapak Ibu ada 2 buah gedung yang ditabrakkan oleh
2 pesawat. Dan Bapak Ibu tahu jumlah korbannya hampir 3.000 orang, tepatnya 2.977, dan melukai lebih dari 6.000 orang. Nah Bapak Ibu, sekarang di titik sentral WTC itu ada sebuah monumen di mana ada beton utamanya atau besi utama penyangga itu yang masih tersisa untuk memperingati peristiwa itu. Nah Bapak Ibu, salah seorang yang menjadi korban bernama Bobby, seorang bocah SD Bapak Ibu, akibat peristiwa itu. Dan sang ayah bernama Stephen tentu sangat berduka kehilangan anaknya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang dirasakan Stephen pada waktu memberikan pidato Bapak Ibu di monumen ini adalah dia sangat marah, itu sudah pasti Bapak Ibu. Tetapi yang menarik, dendam di hati Stephen yang kehilangan anaknya tidak mau ia lepaskan, tidak mau ia balaskan sedemikian rupa. Stephen berkata kepada semua orang yang hadir pada waktu itu Bapak Ibu, bahwa setiap detik saya percaya bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Saya tidak ingin ada seorang ayah yang merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Dan Stephen Bapak Ibu kemudian membuat sebuah kelompok yang bernama Ikatan Keluarga untuk Hari Esok yang Penuh Kedamaian. Dan motonya adalah, kesedihan kami bukanlah sebuah panggilan untuk berperang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Stephen meskipun kehilangan anak terkasihnya menyadari. Sulit Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalkan saya cubit aja mungkin marahnya luar biasa. Kalau kita disakiti orang aja marahnya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Apalagi ketika kita kehilangan seorang yang kita kasih dan dengan cara yang sangat sadis. Tapi Stephen menyadari Bapak Ibu ketika ia membalas sakit hati dan kemarahannya atas terbunuhnya anaknya itu, kemudian melakukan hal yang sama dengan balas dendam, mata, gigi ganti gigi begitu ya. Maka akan muncul dalam peristiwa selanjutnya adalah akan ada Stephen selanjutnya, yaitu ayah yang terluka kemudian akan membunuh lagi anaknya, kemudian hadir lagi ayah yang terluka akan membunuh lagi. Dan lingkaran setan ini Bapak Ibu, kalau kita tidak mau mengampuni akan terus berputar. Dan Stephen hari itu dalam pidatonya ya, di Memoriam of Maryland itu namanya Bapak Ibu, berkata, saya ingin memutus lingkaran setan dendam itu. Tapi Pak Pendeta, ngomong sih gampang. Melepas maaf gampang diucapkan, tapi ngerjakannya sulit. Oleh sebab itu Petrus tanya, kapan kami harus selesai berapa kali? Ngomong ngampuni gampang, tapi kan manusia itu penuh dengan keterbatasan. Ya, sabar itu ada batasnya Bapak Ibu. Katanya orang sabar itu disayang, terus batas sabarnya sampai kapan? Kan gitu ya. Oleh sebab itu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sangat manusiawi mewakili kita. Ayat 27, Petrus bertanya apa Bapak Ibu? Petrus bertanya di ayat yang ke-21, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali? Kata Petrus. Tidak, kata Tuhan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70. Iya, banyak. Dan angka 7 itu adalah angka sempurna. Ya, mengampuni itu bukan soal jumlah tapi juga soal kualitas kesempurnaan kita. Nah, tanpa dijeda Tuhan Yesus kemudian memberikan satu perumpamaan Bapak Ibu, yaitu apa? Ada seorang hamba yang berhutang berapa tadi? 10.000 talenta. Bapak Ibu tahu jumlah 10.000 talenta itu berapa? 1 talenta saja, ada yang tahu Bapak Ibu? 1 talenta. Bapak Ibu buka kamus Alkitab, bawa Alkitab ya. Ya, coba kita belajar seperti anak sekolah minggu ya. Coba kita lihat kamus Alkitab kita. Talenta. Kalau yang bawa Alkitab ada kamus Alkitabnya. Ya. Kalau yang bawa gadget sucinya di sini Alkitabnya nggak ada. Ya, oke kita lihat ya. Kamus Alkitab talenta.
Ada yang ketemu? Ada. 3.000 shikal, Bu. Terus kurang lebih 34 gram ya. Dalam perjanjian baru ukuran jumlah uang yang sangat besar kata Alkitab. Nilainya 6.000 dinar. Kalau Bapak Ibu tahu, dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Mari kita berhitung Bapak Ibu ya. Upah 1 hari kerja sekarang kalau misalkan di rata-rata, saya kasih gambaran kasarnya aja, mungkin 1 dinar itu adalah 50.000 ya. Jadi 1 talenta itu 10.000. Jadi upah 1 hari kerja itu 1 dinar sama dengan 50.000. Jadi kalau misalkan 10.000 ya dikali jumlahnya berapa Bapak Ibu? $6.000 ya kan, 10.000 talenta itu kan, 1 talenta kan sama dengan 6.000. Kalau 10.000 kali 6.000 berapa tuh? Ada yang jadi bendahara di sini? 60 juta apa? Iya betul sekali, 60 juta dinar. 60 juta dinar dikali upah sehari 50.000, jadi ya berapa? 3 miliar? Coba dihitung lagi. Betul sekali. Jadi hutang hamba itu berapa? 3 triliun. 2017 heboh kasus First Travel dan sekarang Jiwasraya. First Travel itu seingat saya 800 miliar, Jiwasraya ini sekitar 1 triliun. Ini hutangnya, ya, ini hutangnya berapa? 3 triliun. Terus apa kata sang Tuan? Kamu harus lunasi dong. 3 triliun Bu, bukan 100-200 ribu. 3 triliun. Oleh sebab itu kata sang Tuan, suruh jual ya, ia dijual beserta anak istrinya di ayat 25 ya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. 3 triliun kok. Tapi kemudian sang hamba itu ayat 26, sujud menyembah raja itu, kemudian berkata, sabar dulu, nanti tak lunasi. Wis, sabar dulu. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu punya piutang, Bapak Ibu yang ngutangin 3 triliun, Ibu mau maafin Bu? Ibu mau maafin? Enggak ya Bu ya, utang 1.000 aja saya cari ya Bu ya. Pak Hariman mau maafin Pak? Maafin harus bayar. GKI sekali ya, sangat-sangat logik ya. Maafin tapi harus bayar ya. Tapi apa yang dilakukan oleh sang Tuan Bapak Ibu? Di ayat yang ke-27. Di ayat yang ke-27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga bukan hanya maafin, tetapi juga dibebaskan. Wow. Aku tak ngutang lagi kalau gitu. 3 triliun Bu dibebaskan. Kalau ibu bapak yang dibebaskan hutang 3 triliun, mau ngapain? Mau ngapain? Minimal saya pesta. Potong kambing kek, ya kan? Saya undang teman-teman, ngapain lah, potong kambing, potong babi, potong yang bisa dipotong kita rayakan, kan gitu ya. Boh, tapi lagi corona nggak boleh perayaan. Tapi kasih dana kita senang, 3 triliun diberikan amnesti, katakanlah begitu. Tetapi ternyata Bapak Ibu begitu keluar, dia ketemu dengan temannya yang hutang 100 dinar. Kalau misalkan 100 dinar saya bandingi dengan angka 3 triliun itu 1/600.000 hutangnya, hutang temannya itu. Yang dia diampuni itu 600.000, hutangnya cuma 1 temannya. Tapi yang dilakukan oleh hamba yang sudah diamnesti itu Bapak Ibu, ketika temannya berkata, aku akan bayar, sabarlah dahulu. Ayat 30, reaksi dari hamba yang tadi sudah diampuni adalah ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunasi hutangnya. Bodoh amat, lu bayar. Hutang ya hutang, kan gitu ya.
Padahal dia tadi sudah diampuni hutangnya sebanyak itu. Lalu Bapak Ibu, teman-temannya berkisah, bercerita kepada tuannya, orang yang engkau sudah berikan amnesti itu ternyata memenjarakan temannya sendiri yang berhutang 100 dinar, dan Alkitab katakan dia menangkap dan mencekik kawannya itu, bayar. Sang raja tentu sangat sedih. Sang raja sangat sedih. Aku sudah menunjukkan belas kasihanku kok. Aku mengampuni kamu, aku maafin kamu, aku gak ingat-ingat lagi masa lalumu begitu ya. Aku bebaskan kamu, tapi kamu berbuat seperti itu. Yang dilakukan oleh sang tuan itu adalah ayat 34 Bapak Ibu. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dan inti poin dari perumpamaan Tuhan Yesus ini ada di ayat 35, yaitu katakan apa Bapak Ibu? Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat tema pengampunan memulihkan semua. Ada 3 pesan firman Tuhan yang bisa kita petik bersama-sama, yang saya pelajari juga. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai orang Kristen mengampuni itu memang satu hal yang gak bisa ditawar. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya adalah murid Tuhan, tapi Bapak Ibu tidak mau mengampuni. Ayat 35 mengatakan, Bapakku di sorga juga akan berbuat yang demikian. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan cuma karena kita diancam tidak diampuni dosanya, tetapi kita mengampuni itu ada satu hal alasan yang jauh lebih mulia, yaitu apa Bapak Ibu? Kita sudah jauh diampuni. Berapa besar dosa kita Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu. Saya bisa nampak suci di sini, tapi di belakang saya nggak tahu. Bapak Ibu nggak tahu. Tapi Tuhan mau mengampuni saya. Tuhan mau mengampuni Bapak Ibu. Pintu gereja itu nggak pernah tertutup ketika Bapak Ibu datang ke sini. Berita anugerah selalu diberitakan, doa pengampunan dosa selalu diutarakan setiap kita datang ke rumah Tuhan yang kudus ini. Meskipun kita berlaku kesalahan yang itu lagi. Kita sudah diampuni, alasan kemudian kita pun juga harus mau mengampuni. Tuhan Yesus sangat marah di dalam perumpamaannya ketika kita sudah diampuni, hutang kita banyak sama Tuhan, tapi kita tetap mencekik marah kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Poin yang pertama yang kita bisa petik adalah mengampuni itu adalah sebuah keharusan. Yang kedua, Bapak Ibu kita diajarkan sungguhnya lewat tema pengampunan memulihkan semua adalah mengampuni itu harus segenap hati. Mengampuni itu harus tuntas, mengampuni itu harus selesai. Selesai berarti jangan diingat-ingat lagi. Alkitab tadi katakan tergeraklah hatinya sang raja itu oleh belas kasihan sehingga membebaskan semua. Enggak ada 1 dinar pun yang ditagih oleh sang raja itu. Tidak ada, semuanya dilunasi oleh sang raja tadi. Bapak Ibu, percayalah ketika kita tidak bisa mengampuni orang, yang rugi adalah diri kita sendiri. Setiap melihat dia sakit hati, setiap melihat dia panas, orangnya biasa-biasa aja padahal. Bapak Ibu tidak bisa mengampuni dia, yang rugi diri sendiri. Apalagi zaman corona begini, Bapak Ibu panas hati ya, darah tinggi ya, berdarah tinggi nanti rumah sakit apa Indramayu di sini namanya? Ini sekarang rumah sakit lagi jadi sesuatu yang mengerikan. Jangan sampai Bapak Ibu jantungan karena nggak bisa mengampuni orang.
Ketika kita tidak bisa mengampuni, ada racun yang sungguhnya dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri. Racun itu kemudian menjadi akar pahit dalam hidup kita, dalam hati kita. Yang ada Bapak Ibu nanti sakit. Ketika saya praktek 1 tahun di rumah sakit Bapak Ibu, di Bethesda di Jogja, praktek konseling pastoral, saya sengaja mengambil satu bagian yang belum pernah saya dalami dalam hidup ini, yaitu mengonselingi orang-orang yang di rumah sakit. Percayalah Bapak Ibu, saya menemukan 3 pasien kanker. Ketika saya kupas kehidupannya sedikit demi sedikit, penyebab utama orang itu sakit adalah ketika dia tidak bisa mengampuni. Sakit dan akhirnya menyerang balik tubuhnya. Tidak bisa mengampuni mamanya, tidak bisa mengampuni suami, tidak bisa mengampuni anaknya. Terus saya mau tanya, mau sampai kapan sakit hati? Ibu sudah diambang kehidupan. Dan riset mengatakan ketika kita sakit hati tidak bisa mengampuni, itu menjadi bumerang buat diri kita. Yang rugi diri sendiri. Pertanyaan kemudian, Pak Pendeta gampang banget ngomong. Berapa kali kemudian? Petrus bertanya, berapa kali? Bagaimana kalau misalkan dia nyakitin lagi? Tapi mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Terakhir, dari Roma pasal 12 yang tadi kita buka, Roma pasal 12. Ayat 18 sampai dengan 21. Roma 12. Ayat 18 sampai dengan 21. Saya ingin ayat ini dibaca bersama-sama Bapak Ibu. Roma 12 ayat 18 sampai dengan 21. Roma 12 ayat 18 sampai 21. Roma 12 ayat 18 sampai dengan 21. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut, tetapi sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tetapi kita harus hidup damai dengan semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Doakan Bapak Ibu. Orang anak Tuhan yang sebandel-bandelnya pun datang ke gereja minta ampun, berbuat dosa lagi. Apa Tuhan diam aja? Enggak. Suatu saat Tuhan juga akan membalas dengan cara didiknya Tuhan. Jadi serahin aja sama Tuhan. Hidup kita kalau misalkan plong-plong begitu ya, happy hidup. Udahlah, doain aja. Serahin sama Tuhan. Biar caranya Tuhan memproses dia. Bapak Ibu, Mother Teresa pernah mengatakan begini. Ya, dengan mengampuni kita sesungguhnya bisa memutus mata rantai kejahatan. Dengan mengampuni kita membebaskan orang lain dari kesalahan. Dengan mengampuni kita juga membebaskan diri kita sendiri dari apa? Dari sakit hati, amarah, penyakit bahkan. Dan dendam, amarah, kebencian, akar pahit, dan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Itu yang kita bebaskan, dengan kita membebaskan orang lain. Mari mengampuni Bapak Ibu, karena dengan mengampuni kita memulihkan semuanya, termasuk diri kita. Mari kita berdoa. Kami diingatkan kembali pagi ini, seberat apapun firman yang kami terima hari ini untuk kami lakukan. Tapi biarlah kami punya satu hal yang boleh kami ingat, bahwa mengampuni itu sebuah keharusan karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kami. Seberat apapun pengampunan yang harus kami lepaskan, ya Tuhan mampukan kami. Karena ketika kami tidak bisa mengampuni, sungguhnya itu akan menjadi keburukan bagi diri kami sendiri.
Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersilahkan duduk kembali. Mari kita naikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Di pagi hari Minggu ini yang baik Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami, mendukung mereka saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa kami. Yang pertama, kami mau berdoa bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dalam pergumulan kami. Baik bergumul di tengah-tengah keluarga, bergumul di dalam tengah-tengah pelayanan, bergumul di dalam pekerjaan usaha kami, tengah-tengah situasi kondisi kami yang seperti ini yang belum juga membaik, tengah-tengah situasi ekonomi kami. Ya Tuhan, tetaplah kami ingin percaya, terus beriman. Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami, menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan. Dan terus bukakan mata iman kami Tuhan, untuk selalu bisa melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Beri kepada kami daya juang Tuhan. Beri kepada kami semangat untuk tidak mudah putus asa menghadapi semua ini. Beri kepada kami juga hikmat, kreativitas untuk kami bisa bertahan. Terus berikan kepada kami kemampuan untuk terus bisa berbagi, menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan janganlah biarkan kami menjadi manusia yang terus meminta, menuntut. Tapi biarlah kami juga mampu untuk menjadi murid-murid Tuhan yang mau berbagi berkat kepada sesama kami. Yang kedua, kami mau berdoa untuk majelis jemaat GKI Indramayu beserta dengan seluruh aktivis, Pendeta Markus beserta dengan para penatua. Biarlah kami terus menjadi tim yang kompak, tim yang solid, memikirkan terus hal-hal yang terbaik dalam pelayanan di GKI Indramayu ini, tengah-tengah situasi seperti ini. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus juga untuk kota Indramayu. Tuhan berkati Indonesia dan juga kota Indramayu dengan keamanan, dan juga berikan kepada para pemimpin kami hikmat, kemampuan untuk boleh memutuskan, memberikan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terbaik demi menanggulangi virus corona ini. Dan biarlah kami juga Tuhan ingatkan untuk terus berdisiplin diri, mematuhi semua protokol kesehatan. Karena ketika kami menyayangi diri kami sehingga juga mengasihi dan menyayangi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats persembahan seperti tertulis dalam Ulangan 16 ayatnya ke-16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kini kita akan membawa persembahan yang telah kita kumpulkan saat memasuki ruang ibadah ini ke hadapan Tuhan.
Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, daripadamu-lah kehidupan dan berkat berasal. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya itu, sehingga kami merasakan hidup yang berkecukupan, bahkan berlimpah dengan kasih sayang-Mu. Terimalah persembahan yang kami bawa sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Tetap menjadi kawan bagi yang hatinya pernah sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Bapa Sorgawi, cinta dan sayangnya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, dan memberikan apa yang saudara butuhkan.